Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Sebelum nonton video ini silahkan Anda subscribe, like, and comment, dan share untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, saat ini saya udah lama nggak konten, tiba-tiba bikin konten lagi, dan juga saya minta maaf yang sudah bertanya di kolom komentar belum sempat dijawab, mungkin baru saat ini gitu ya. Baik, ada satu pertanyaan dari Kak Jimmy, menanyakan bagaimana cara menciptakan suatu panic buying dan strategi promosi ya di saat pandemi kayak gini gitu, situasi saat ini. Oke, menarik ya, karena sudah seperti bahas juga cara promosi yang efektif untuk kondisi yang pandemi di beberapa video di belakang gitu ya. Mungkin saya hanya membahas sisi panic buying-nya aja ya, gitu ya. Mungkin di pemasaran bukan panic buying ya, tapi bagaimana menciptakan impulse buying ya. Impulse buying atau bahasa sederhananya adalah pembelian yang tiba-tiba lah. Oke, kita bahas di awalnya. Pemasaran adalah sebetulnya adalah bagaimana upward momentum gitu ya. So, seorang pemasar, seorang marketer harus bisa menciptakan dan memanfaatkan momentumnya, karena momentum ini agak jarang, rare sekali gitu. Orang yang bisa membaca peluang, orang yang bisa membaca momentum, dimanfaatkan, dikonversi menjadi suatu peluang dan jadi keuntungan gitu. Jadi nggak semua orang bisa gitu. Jadi harus betul-betul jeli, peka, betul-betul harus punya sensitivity terhadap sosial, karena pemasaran adalah ilmu sosial. Maka harus bisa membaca, memappingkan fenomena yang ada atau fenomenal yang ada, atau misalkan momentumnya ada. Sebenarnya tadi ada momentum, fenomena ya gitu. Momentum ya kita melihat dari fenomena yang ada. Mungkin langkah yang pertama adalah kita juga harus bisa melakukan program pertama adalah untuk first buyer-nya gitu. Berbeda, buat program yang berbeda untuk first buyer, repeat buyer, dan loyalitas gitu. Ini adalah program dari CRM, Customer Relationship Management. Yang first buyer bedakan, yang repeat buyer dibedakan, yang loyalitas dibedakan gitu ya. Karena masing-masing memiliki tingkat perhatian yang berbeda-beda gitu. Yang first buyer orang butuh namanya promosi gitu, butuh namanya orang trial, orang nggak langsung beli produknya gitu. Maka perusahaan juga, seorang pemasaran juga harus bisa membaca kemampuan perusahaan juga, bagaimana dia bisa membuat bentuk promosi yang baik, atau cashback, atau member get member gitu ya. Butuh investasi terlebih dahulu lah gitu ya. Karena pelanggan yang baru itu adalah mungkin sudah memiliki pilihan produk yang lama gitu. Kita berusaha untuk switch buyer, merubah konsumen ke produk kita gitu. Maka otomatis tidak langsung bisa beli langsung gitu. Butuh ada rangsangan, butuh ada suatu penawaran yang baik gitu ya, butuh diinvestasikan dulu ya, macam kayak cashback yang saya bilang tadi, butuh namanya trial dulu ya, free dulu, sampling dulu dan sebagainya, sehingga orang mau mencoba dulu. Itu yang first buyer-nya. Yang repeat buyer adalah kalau sudah, tentu saja yang first buyer akan meningkat ke repeat buyer kan gitu. Kita nggak tinggalkan yang first buyer udah beres dapat tinggalkan, enggak, semua harus berjenjang sampai dengan loyalitas. Itu nanti akan kita bahas di CRM, Customer Relationship Management, bagaimana kita memanage hubungan dengan pelanggan. Yang kedua adalah supaya muncul impulse buying gitu ya, harus merancang gerakan secara komunitas dan besar-besaran gitu. Kayak contohnya adalah 1000 langkah unlearn ya. Ya di pandemi agak sulit ya gitu, tapi kalau kita lihat berkaca pada atau benchmarking terhadap produk unlearn gitu ya, bagaimana membuat suatu gerakan yang luar biasa juga. Atau misalkan ada satu produk minuman kesehatan vitamin C ya yang terbaru gitu, bagaimana menggalang kesatuan, menggalang komunitas, sehingga orang berbondong-bondong menggunakan produk kita gitu. Atau misalkan gerakan cuci tangan sekarang pandemi ya, 5M ya, 3M ya, 5M ini panjang ya, saya singkat 3M aja. Misalkan yang mencuci tangan juga, bagaimana iklan dari sabun tangan yang kesehatan mempromosikan agar menggunakan cuci tangan berulang kali gitu. Kan lama-lama jadi habitual. Ketika orang jadi habitual, orang sudah terbiasa.
Jika terbiasa sudah gitu. Karena produk-produk sifatnya pointers itu produk yang daily gitu, mereka berdasarkan dari kebiasaan. Yang kedua adalah harus menciptakan suatu iklan atau advertising yang membentuk mindset. Contohnya adalah misalkan example-nya kayak Yakult. Jadi ada suatu membuat gerakan gitu, menjadi kebiasaan lagi. Yakult minum sehari 2 kali, teh botol, apapun makanannya minumnya teh botol misalkan begitu. Jadi harus ada menggiring opini lah gitu. Jadi membentuk iklannya yang luar biasa juga gitu, sehingga orang merasa oh saya membaca iklan itu, melakukan iklan itu ada proses mengedukasi kepada saya gitu, sehingga saya ada manfaatnya. Oh saya juga menjadi suatu aturan yang menjadi tidak tertulis, sehingga oh saya minum Yakult 2 kali. Jadi tidak hanya 1 kali aja gitu, tapi 2 kali kan itu berulang kali setiap hari gitu. Itu ada 2 kali ya, dua tipsnya. Yang terakhir adalah tipsnya adalah misalkan berafiliasi atau collaboration saat ini gitu ya. Kita harus bercollaboration misalkan kayak dengan komunitas lagi gitu, komunitas. Misalkan kalau dulu namanya, dulu sekarang masih ada Tiger Association Bandung atau TAB ya. Kan dia menjadi pelopor, dia menjadi endorse, walaupun dia bukan pegawai di Honda, tapi dia mempelopori atau mengendorse, mengengage produk dari Tiger. Banyak sekarang demikian gitu. Jadi kita harus menggiring atau mengafiliasi, bercollaboration gitu ya dengan pihak-pihak komunitas tertentu, sehingga mereka akan membantu secara kuat terhadap produk kita gitu. Jadi sebetulnya intinya adalah panic buying atau impulse buying itu sebetulnya adalah berdasarkan dari kebiasaan gitu. Kebiasaan tidak sendiri, tapi kebiasaannya secara sosial. Karena kita dasarnya adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial kan berarti lebih daripada satu gitu ya. Berarti dan memiliki budaya yang latah gitu ya. Apalagi seperti beli satu, kemudian akhirnya dia merekomendasikan kepada pihak yang lain, lama-lama ada 10 orang yang pakai, kemudian 1 orang nggak pakai, mau nggak mau yang 1 orang ini lama-lama dia menggunakan produk juga gitu. Ya seperti efek bola salju lah gitu, di atasnya satu gitu ya, saya pernah jelaskan di video sebelumnya, maka dia akan membentuk lagi makin besar gitu. Jadi ada satu penggerak juga gitu ya. Saya juga kurang paham mungkin di iklan yang terjadi kemarin, yang video kemarin juga ada yang iklan susu ya, yang iklannya naga, tampilannya beruang, isinya susu sapi. Kan di situ juga berarti ada orang yang memfasilitasi, walaupun kita tahu produk tersebut emang baik gitu, makanya produknya memang premium gitu ya. Dia punya produk yang premium, packaging yang premium, manfaat yang premium ya, sehingga dia bisa membentuk mindset tadi, iklan yang bentuk mindset yang berulang kali gitu ya, membuat produk dia menjadi memiliki meaningfully gitu, bermanfaat. Tapi dasarnya adalah kalau membuat panic buying agak sulit kalau misalkan kita tidak membuat produk itu adalah produk yang berkomunitas. Ya, orang dasarnya demikian. Nah, dasar yang kedua adalah orang panik. Ada beberapa kriteria ketika orang panik membeli. Misalkan adalah yang maksimal adalah karena manfaatnya. Yang pertama adalah karena manfaatnya atau khasiat luar biasa, ampuh, mujarab, paten. Jadi orang pasti panik gitu. Orang wah, di mana nih yang paling manfaat, paling mujarab gitu, sehingga orang akan berebut membelinya. Sama kita pun demikian kan gitu. Oh ini produknya paling mujarab apa? Nggak lihat lagi uang lagi, nggak lihat costnya berapa, tapi berdasarkan dari keampuhan obat itu gitu. Yang kedua adalah orang panik membeli berdasarkan, yang kedua adalah loyalitas yang cenderung fanatisme, berlebihan fanatik yang sangat kuat terhadap satu produk, jasa, dan juga public figure. Yang terutama adalah public figure yang sekarang lagi tren, misalkan adalah BTS, public figure yang premium saya bilang gitu. Wah, BTS luar biasa gitu, lagunya luar biasa, jadi apapun kemanapun juga arahnya kemana, fan-nya sangat mengikuti. Yang kedua adalah loyalitas. Yang ketiga adalah artinya adalah limited edition. Yang ketiga adalah limited edition. Bagaimana kita membentuk suatu produk menjadi limited edition? Semakin terbatas atau semakin ketersediaan produknya semakin terbatas, scarcity atau kelangkaan,
Misalkan kayak masker dulu gitu ya, langka, wah orang berebut gitu, orang mencari. Yang kedua seperti susu beruang gitu, semakin tersedia semakin terbatas, semakin orang berebut lah gitu. Yang contohnya berikutnya lagi seperti McDonald BTS ya, sehingga menjadi the only one gitu, orang ngantri gitu. Jadi bagaimana produk itu dibuat menjadi LA limited edition yang luar biasa. Tapi sekali lagi harus, karena pemasar itu adalah memberikan value gitu, produk itu betul-betul bermanfaat yang baik gitu. BTS juga ada manfaatnya banyak gitu ya, bagi fansnya gitu. Sehingga intinya adalah pemasaran adalah memberikan value. Yang keempat adalah diskon atau harga, banding harga lah gitu. Misalkan diskon gede-gedean gitu, 70% hanya berlaku hari ini, kalau besok Senin akan kembali normal atau bahkan naik. Ya harganya flash sale gitu, harganya berebut gitu ya. Yang kelimanya adalah tidak ada lagi penawaran di hari lain. Orang menjadi ketakutan di situ gitu. Ketika orang menjadi takut, sekali lagi orang akan berusaha untuk memaksakan diri atau panik untuk membeli produk tersebut. Only today gitu ya. Yang keenam, terakhir, memberikan efek penyesalan yang negatif sehingga membentuk ancaman Anda akan merugi kalau tidak akan membeli gitu. Ya, jadi ada faktor ancaman juga, ada faktor menebar teror ketakutan juga. Anda akan rugi kalau nggak beli hari ini, besok nggak ada lagi barangnya. Ini barangnya terbatas. Itu orang panik gitu. Jadi kita juga harus memahami masyarakat tadi gitu. Setelah kita pelajari, kita buat suatu program yang kreatif ya. Dari beberapa kriteria tadi bisa Anda buat suatu program pemasaran yang kreatif juga ya. Pertama dari manfaatnya, kita ulang tadi, karena manfaatnya luar biasa juga tadi, karena di pemasaran value-nya harus bagus juga gitu ya. Kedua, loyalitas yang cenderung fanatisme BTS. Ketiga, limited edition. Keempat, memberikan diskon yang luar biasa. Kelima, tidak ada penawaran di hari lain. Atau keenam, memberikan efek ancaman gitu. Itu aja, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Jimmy gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan untuk di kolom komentar. Inginnya saya sih lebih panjang menjelaskannya ya, tapi kayaknya orang terhujung untuk menonton videonya aja. Nanti kita split ke video berikutnya lagi. Itu aja. Jangan lupa sekali lagi subscribe ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum.